Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Excel Brand Sandoval, NPM 1851119, Universitas Internasional Batam. Nah, di sore hari ini saya akan menjelaskan tentang bank. Nah, dalam membahas keilmuan khususnya hukum dalam perbankan itu kita setidak-tidaknya harus mengerti dulu apa itu bank. Nah, maka dari itu setelah itu kita akan membahas lebih dalam lagi dasar hukumnya dan kemudian bentuknya dan lain sebagainya, mulai dari kepemilikannya, dari sistem bank tersebut. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan secara mendasar, secara umum dari bank dan perspektif hukum. Nah, jadi terutama pertama-tama kita akan membahas definisi bank itu dulu. Karena negara Indonesia ini negara hukum, maka pastinya saya akan mengambil definisi yang sudah valid, yang sudah diakui oleh hukum itu sendiri, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, di sini dijelaskan di pasal 1 ayat 2-nya, saya akan bacakan, menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, kalau kita lihat dari tafsiran bank ini sendiri, sebetulnya ada dua kegiatan paling penting yang dilakukan oleh bank, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana dan kemudian yang kedua adalah menyalurkan dana tersebut. Kenapa dua hal ini penting? Karena bank itu sendiri adalah sebuah badan hukum yang sebetulnya memang tujuan utamanya yang ditentukan dalam undang-undang ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, orang banyak di sini ya tentunya rakyat Indonesia itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Bank ini diamanatkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan orang banyak, kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kembali lagi ke sistem kerja bank itu tadi, dua fungsi utama bank ini tidak bisa terlepas dari kegiatan bank. Pada umumnya semua bank pasti akan menghimpun dana dan menyalurkannya. Nah, tujuannya apa? Selain untuk secara fundamental ya pasti untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, akan tetapi di sini banyak sekali faktor mengapa bank itu harus menghimpun dan menyalurkannya. Tentunya kalau dalam perspektif perekonomian, pastinya uang itu tidak bisa berada pada satu tempat saja. Orang pasti akan menggunakan uang itu, maka dari itu uang harus disalurkan juga. Kan tapi kenapa harus dihimpun? Karena dalam mengelola keuangan pastinya suatu badan usaha tersebut tidak mungkin menyalurkan tanpa adanya menyimpan uang. Contohnya saja, bank membuat jasa tabungan, di sisi lain dia membuat jasa kredit, di sisi lain juga dia mungkin bisa buat jasa deposito, investasi, dan bahkan ya semacam saham itulah. Jadi dari bank ini kita mengetahui ada dua kegiatan penting, yaitu menyalurkan dana dan menghimpun dana. Jadi uang itu selalu berputar sehingga bank itu tetap hidup. Kalau menyalurkan dana saja ya tentunya bank itu tidak akan mendapatkan pendapatan dan tidak akan bisa menyalurkan uang dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya dari undang-undang ini kita tahu tujuan bank sebetulnya adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif bernegara, bank ini sangat penting sebenarnya dalam bernegara. Nah, kemudian saya akan masuk dalam dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan ini kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tentunya ada dasar di sana. Kenapa undang-undang ini dibuat ya? Kalau kita lihat dari tafsiran undang-undang yang paling superior, yaitu undang-undang dasar, terdapat 4 pasal yang menjadi dasar, yaitu pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa presiden itu punya kewenangan untuk membentuk suatu undang
undang-undang, di mana dia sebagai kepala eksekutif itu sendiri yang menjalankan pemerintahan untuk tujuannya tadi, untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Itu kewenangan dari presiden untuk membentuk undang-undang, tentunya atas persetujuan DPR. Kemudian dilanjutkan di pasal 20 ayat 1 yang juga menjelaskan bahwa DPR punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Hal ini yang sangat sinkron antara pasal 5 ayat 1 dan 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa presiden dan DPR harus punya persetujuan bersama untuk membuat undang-undang. Kalau kita lihat dari perspektif tujuan dari taraf hidup orang banyak itu meningkatkan taraf hidup orang banyak, ya dibentuklah undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. Kemudian di pasal 23 itu menjelaskan tentang keuangan suatu negara, di mana negara itu punya anggaran, dan anggaran itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sudah ada undang-undangnya. Negara juga membuat undang-undang anggaran pendapatan negara dan APBN, yang dimana pendapatan itu akan dikeluarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan juga bahwa asas perekonomian negara Indonesia adalah asas kekeluargaan. Ya, jadi tentunya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ini nggak bisa kalau asas-asas perbankan itu dikesampingkan asas kekeluargaannya. Itu harus dijelaskan secara tegas dalam undang-undang ini, bahwa perbankan bank ini tujuannya bukan untuk keuntungan dari pihak lain atau salah satu pihak atau beberapa pihak saja, tapi seluruhnya, mulai yang membuat banknya, si investornya, sampai seluruh rakyat yang mendapatkan jasa dari bank tersebut. Jadi undang-undang ini sangat jelas ya, jadi nggak bisa mengambil asas-asas kapitalisme, itu nggak mungkin ada di dalam undang-undang ini, karena dasarnya sudah jelas bahwa sistem perekonomian di negara ini tidak bisa bergantung atau maksudnya berpihak pada satu badan hukum atau satu individu, tapi semuanya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian saya lanjut dasarnya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Nah, jadi sebelum ada Undang-Undang Perbankan ini hanya ada Bank Sentral saja di tahun 68. Jadi ini sebagai pelengkap sebetulnya. Dan setelah itu di tahun 92 dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 tahun nomor 7 tahun 1992. Nah, jadi di tahun 92 itu sebetulnya sudah ada undang-undang perbankan, akan tetapi tahun 98 direvisi lagi, ditambahkan lagi yang perlu ditambahkan karena sesuai dengan perkembangan globalisasi juga. Tentunya negara gak bisa stuck pada peraturan itu saja kan, tapi mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, yaitu tentang perbankan. Kemudian saya akan lanjut pada peran Bank Indonesia dan perbedaannya dengan bank umum. Ya, jadi begini, peran, kalau kita bahas soal peran, tentunya kita harus menarik lagi tuh tentang mungkin fungsi, karena fungsi itu sifatnya general, jadi kita bisa pilah itu secara sedikit dulu, karena kalau sudah peran itu masuk sangat banyak juga ya. Jadi pertama-tama kita akan bahas tentang fungsi dari Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebelumnya saya akan menjelaskan bank itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Kalau kita lihat dari sisi bentuknya itu ada bank sentral, yaitu biasa disebut Bank Indonesia, yang bank sentral ini punya dasar yang jelas tentang mengatur suatu kebijakan-kebijakan tentang perbankan, yang dimana bank sentral ini paling beda dari bank-bank yang lain. Bank Indonesia ini sifatnya atributif juga, langsung kewenangannya dari Undang-Undang Dasar
beda dengan bank-bank yang lain yang kewenangannya turun dari undang-undang ya. Jadi bank sentral ini paling berbeda dengan bank-bank lain, baru masuk ke bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, itu bank itu terbagi menjadi 3, dan kemudian saya akan masuk coba membedakan Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama kita akan bahas Bank Indonesia dari tafsiran fungsinya dulu. Nah, secara garis besar fungsi Bank Indonesia itu ada 3, nah, sekaligus perannya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat secara spesifik itu sangat banyak sekali, tapi secara garis besar ada 3, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Pertama kita akan bahas dulu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kenapa harus ada kebijakan moneter itu? Supaya mungkin ya supaya penyaluran uang itu berjalan dengan lancar, tidak terjadi inflasi. Dia mengatur namanya kebijakan itu kan suatu ketentuan yang dimana ketentuan itu ya harus ditaati oleh pihak-pihak yang terikat gitu. Dimana kalau kita lebih dalam lagi tentang Bank Indonesia ini, bank sentral yang sifatnya atributif kewenangannya yang turun dari Undang-Undang Dasar, kita lihat di pasal 23D bab 8 tentang hal keuangan itu dijelaskan bahwa negara mempunyai suatu bank sentral di mana kedudukan, susunan, tanggung jawab, kewenangan, dan independensinya itu diatur dengan undang-undang. Jadi bank sentral ini tidak sembarangan. Adanya bank sentral ini sangat-sangat penting ya, namanya dari aspek literaturnya saja sentral kan. Dia yang paling utama, dia yang paling tengah kan. Jadi mengatur semuanya, bank-bank yang ada di Indonesia itu diatur oleh bank sentral itu. Nah, wujud dari pengaturannya itu adalah kebijakan yang dimana ya setiap bank yang ada di Indonesia itu yang menjalankan fungsi banknya itu yaitu untuk menyalurkan dana, menghimpun dana, dia harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia, tentunya bank sentral itu sendiri. Supaya mengapa kebijakan itu ada gitu, mengapa kebijakan moneter itu ada, supaya penyaluran uang itu selalu berjalan lancar. Kalau misalnya ada kebijakan moneter, tentu bank-bank yang ada di Indonesia itu mungkin bisa kacau balau ya, karena kebijakannya itu berbeda-beda, bisa saja seperti itu. Jadi untuk sistematika keuangan itu udah diatur dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi dalam sistemnya perbankan gak bisa seenaknya sendiri dalam membuat kebijakannya sendiri-sendiri, yaitu harus tunduk pada Bank Indonesia. Kecuali yang sudah tidak ditentukan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut mungkin bisa buat peraturan sendiri. Tetapi kembali lagi, lex superior, derogat, lex inferiori, peraturan yang lebih tinggi, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, jadi kebijakan-kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia ini sangat berpengaruh pada jalannya sistem perbankan di Indonesia. Nah, kemudian masuk yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengatur dan menjaga. Jadi tadi kita sudah bahas pengaturan yang implementasinya adalah kebijakan moneter. Di sisi lain juga Bank Indonesia ini punya kewenangan, ya, punya fungsi, punya tanggung jawab, yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi dalam kehidupan bernegara itu kan nggak mungkin tidak dibutuhkannya uang. Maka dari itu Bank Indonesia buat kebijakan moneter yang nanti pada akibatnya sistem pembayarannya, khususnya kita khususkan yaitu sistem pembayaran itu dapat berjalan dengan selancar-lancarnya, dapat berjalan dengan optimal, dapat berjalan dengan dapat tersebar dengan seadil-adilnya mungkin untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi warga negara itu tidak susah gitu mendapatkan uang gitu. Misalnya menabung, seorang menabung dia bisa menarik juga tanpa ada ketentuan-ketentuan yang sangat rumit. Dan kemudian misalnya saya mau beli barang online,
banyak ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Bank Indonesia supaya kita dapat membeli barang tersebut secara online. Banyak sekali ketentuan-ketentuannya. Untuk menjaga kelancaran itu ya banyak cara yang dimiliki oleh Bank Indonesia tentunya, dan bank-bank lain harus taat pada itu. Dan kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Selain membuat kebijakan moneter, menjaga kelancaran sirkulasi keuangan itu ya Bank Indonesia juga punya tanggung jawab besar untuk mengawasi bank-bank yang lain. Dia sudah membuat kebijakannya, dia juga yang harus mengawasinya. Itu kalau kita lihat dari teori kekuasaan negara ya, trias politika, mungkin Bank Indonesia ya setara juga dengan eksekutif, dengan yudikatif, dengan legislatif, karena punya kewenangan yang sangat-sangat besar, khususnya di bidang perbankan, yang membuat kebijakannya sendiri, membuat sistem untuk menjaga kelancaran keuangan itu, dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Ya tentunya tidak bisa diintervensi Bank Indonesia ini. Kalau kita lihat dari aspek kekuasaan perbankan di Indonesia, jadi tidak sembarangan eksekutif mengintervensi Bank Indonesia. Nah, setelah membahas tentang aspek pengawasan, kita akan bahas tentang bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, sebetulnya kalau kita bahas tentang bank umum dan perkreditan rakyat itu sangat-sangat banyak sekali perannya. Yang secara umum yang jelas bahwa bank itu menghimpun dan menyalurkan dana, secara jelas seperti itu, secara mendasar, secara fundamental seperti itu. Akan tetapi kalau kita belah itu, bank umum dengan bank perkreditan rakyat, mereka sangat berbeda. Perbedaannya bukan sangat berbeda secara ekstrim ya, kan, tapi perbedaannya lebih ke kewenangan yang lebih banyak mana gitu. Seperti sifat umum atau sifat khusus gitu. Jadi kalau orang-orang menafsirkan mungkin begini, bank umum itu sifatnya kan general ya, diambil dari kata umum itu general, semuanya diada ya. Akan tetapi BPR perkreditan, yang dimana ya kembali lagi fungsi perbankan itu menghimpun dan menyalurkan dana, dimana penyaluran dana itu bisa dalam bentuk kredit. Jadi kalau kita lihat bank umum, jasa-jasa yang dikeluarkannya, jasa-jasa yang ditawarkan oleh customernya, pastinya dia akan menggunakan banyak sekali metode. Bisa menghimpun ya dengan banyak cara, dia bisa menyalurkan dengan banyak cara juga. Tapi BPR perbedaannya dia lebih khusus lagi, dia tidak secara umum seperti bank umum biasanya, tapi dia secara khusus, yaitu dalam bidang perkreditan. Jadi jasa-jasa yang ditawarkan oleh BPR tidak sebanyak bank umum. Secara garis besarnya seperti itu. Contohnya saja kita lihat misalnya surat wesel, giro, kemudian obligasi misalnya, dan penanaman investasi itu dilakukan oleh bank umum. Akan tetapi yang dilakukan oleh BPR tidak sebanyak itu juga. BPR bisa membuat sertifikat Bank Indonesia, menanamkan dananya di sana, sertifikat Bank Indonesia, dan kemudian dia bisa membuka kredit, itu pasti bisa, karena tujuan utamanya untuk perkreditan, tapi tetap tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, sama-sama meningkatkan taraf hidup. Tapi perbedaan secara signifikannya bisa dijelaskan lebih banyak mana jasa-jasa yang ditawarkan, yaitu yang dilakukan oleh bank umum dibandingkan dengan bank BPR yang fokusnya hanya di bidang perkreditan. Ya kalau kita lihat ditafsir dari cara pendaftarannya saja sudah cukup berbeda ya. Kalau bank umum itu bisa mendaftarnya di Bank Indonesia, tapi perkreditan rakyat di OJK. Ya mungkin itu dari sisi fungsinya saja sudah berbeda ya. Kalau bank umum itu mungkin sangat kompleks sekali pembuatannya, cara pendaftarannya sampai sistem penjalanannya, menjalankan bank itu sangat kompleks. Jadi bisa kita katakan Bank Indonesia itulah yang harus mengawasinya, yang harus menyetujuinya. Sedangkan kalau di BPR
biasanya daftarnya di OJK ya, seperti. Dan kemudian kalau kita bahas tentang jenis-jenis bank itu, kalau kita bahas tentang jenis-jenis, ada berdasarkan sistemnya, ada berdasarkan kepemilikan. Kalau kita lihat berdasarkan sistem, yang tadi saya jelaskan dari bentuknya, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Akan tapi kalau kita bahas sistem ini berbeda ya dengan bentuk gitu ya. Bisa saja seperti ini. Ya, kalau sistem itu bagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Konvensional itu ya sistem biasa ya sebetulnya ya. Dan kalau syariah ini lebih khusus, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip keislaman. Nah, jadi begini, bisa saja bank umum yang sistemnya konvensional, bank umum yang sistemnya syariah. Bisa saja juga BPR yang sifatnya konvensional, BPR yang sistemnya syariah. BPR yang sistemnya konvensional, BPR yang sistemnya syariah, itu bisa sih, tergantung pemilihannya yang mana ya. Jadi tidak melulu misalnya bank A dia bank umum, akan tapi dia harus memilih satu sistem. Tidak, sistemnya bisa ambil dua-duanya ya. Tergantung bagaimana cara dia untuk membuat ketentuannya. Pasti ketentuannya itu berbeda ya. Ada yang misalnya dia menawarkan jasanya itu dalam bentuk sistem apa, sistem syariah atau konvensional gitu. Kalau misalnya syariah ya udah syariah sendiri, konvensional sendiri. Akan tapi banknya sama, itu bisa. Jadi tidak kaku seperti yang mungkin orang-orang pikirkan ya. Jadi sistem itu bisa dipilih oleh bank apapun. BPR yang syariah bisa, BPR yang konvensional bisa. Nah, kemudian berdasarkan kepemilikan. Kalau kita bahas kepemilikan kan siapa sih yang memiliki bank ini sebenarnya? Ya kecuali bank sentral. Kalau bank sentral itu milik negara tentunya kan. Tapi kita bahas bank umum dan BPR. Nah, kalau di dalam berdasarkan kepemilikan ini sebetulnya dibagi menjadi 5. Kalau secara biasanya dibagi menjadi 5, yaitu pertama dari pemerintah, bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik koperasi, dan milik campuran. Nah, dari kelima ini biasanya kalau dari pemerintah ya, pemerintah itu kan ada yang di pusat dan ada yang di daerah. Kalau pemerintah misalnya BNI, BRI, itu bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kalau di daerah beda lagi. Misalnya yang bank-bank yang ada di daerah, Bank Kepri misalnya contohnya, itu yang ada di daerah Kepri saja. Bank Jatim yang ada di daerah Jawa Timur saja. Nah, kemudian bank swasta nasional ya bisa seperti BCA mungkin ya, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau bank nasional yang penting dimiliki oleh swasta yang berbadan hukum privat. Karena swasta itu kan privat. Nah, kemudian milik asing kenapa sih ada bank milik asing? Tentunya kalau kita belajar hukum internasional ya, suatu negara gak akan bisa hidup tanpa adanya negara lainnya. Ya bisa saja itu kesepakatan antar kedua negara, yaitu kebijakan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Ya, itulah kenapa ada bank milik asing. Nah, kemudian yang keempat yaitu bank milik koperasi. Biasanya kalau milik koperasi ini nggak bisa ya kalau bank umum, tapi BPR itu bisa. Ya itu biasanya kalau bank sih PT ya bentuknya kan, tapi ada juga yang bentuknya koperasi. Dan kemudian bank milik campuran. Milik campuran ini seperti ini. Ada yang milik orang Indonesia, ada yang milik orang asing. Tentunya seperti itu. Tapi biasanya kalau campuran itu ketentuannya tegas itu, bahwa yang mayoritas pemilik saham dari bank tersebut adalah orang Indonesia, tidak bisa orang asing. Jadi kalau campuran mayoritas orang Indonesia, kalau asing sudah milik asing, total milik asing. Jadi nggak bisa kalau campuran itu mayoritas milik asing.
Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir kita masuk pada bentuk hukum bank. Kalau bentuk hukum bank ini bisa kita tafsirkan dari dua bentuknya dulu, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jadi kalau bank umum itu bentuk hukumnya dibagi menjadi 4, hampir sama seperti tadi, kepemilikan ya. Dari tafsiran kepemilikan, bentuk hukum itu perusahaan perseroan, kemudian perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Nah, kalau perusahaan perseroan ini biasanya nasional ya, seperti BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan sebagainya. Nah, akan tapi kalau perusahaan daerah beda lagi, yaitu bank yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Jadi bukan milik BUMN ya, tapi tepatnya BUMD. Nah, kemudian yang ketiga yaitu koperasi, sama seperti yang tadi itu ya. Maaf tadi saya ingin menjelaskan soal koperasi, yaitu kepemilikan. Koperasi itu sebenarnya bisa dimiliki bank umum juga dan BPR. Jadi koperasi itu bisa dimiliki oleh bank umum dan BPR. Nah, kemudian perseroan terbatas, bank umum, perseroan PT. Jadi bank umum yang dimiliki PT itu mayoritas ya kalau di Indonesia. Jadi banyak juga PT-PT yang ada di Indonesia yang membentuk bank. Kalau koperasi saya jarang melihat kalau bank umum sebenarnya. Tapi kalau BPR ada juga beberapa koperasi. Nah, masuk ke dalam perkreditan rakyat itu terbagi menjadi 4 juga. Perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi bank itu bisa dibentuk atas dasar peraturan pemerintah sebenarnya. Jadi sifatnya delegasi ya. Karena ada atribusi, delegasi, dan mandat. Jadi sifatnya seperti. Jadi bisa dalam bentuk BUMN, bisa juga, bisa dalam bentuk BUMD, bisa juga. Jadi tergantung bagaimana peraturan pemerintah itu menjelaskannya. Jadi hampir-hampir sama juga sebetulnya bank umum dan bank perkreditan rakyat ditinjau dari bentuk hukum bank tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata tadi, karena saya juga masih baru belajar soal perbankan. Oke, terima kasih. Selamat malam.